Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali pada pembelajaran daring hari ini, Senin 16 Agustus 2021. Nah, berhubung besok kita libur, maka hari ini kita akan belajar dua pembelajaran sekaligus, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, langsung saja kita memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu subtema 3, pembelajaran 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, ini adalah muatan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang dulu kita belajar tentang teks tulis, sekarang kita belajar tentang teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, mari kita lihat paragraf berikut. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama hingga kudapan seperti ketuk. Nah, dari paragraf ini bisa kita lihat, paragraf ini mempunyai kalimat utama, yaitu yang berwarna oranye, dan beberapa kalimat pendukung yang berwarna biru atau kalimat penjelas. Ya, untuk gagasan pokoknya, makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya, 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, kita menuju ke pembelajaran kedua, yaitu muatan IPS. Ada cara melestarikan makanan tradisional. Melestarikan makanan tradisional sama dengan melestarikan budaya bangsa. Cara melestarikan makanan tradisional, yang pertama, mengenal makanan-makanan tradisional. Yang kedua, mengkonsumsi atau makan makanan tradisional. Nah, berikut adalah beberapa makanan tradisional. Yang pertama, Bika Ambon dari Medan. Nah, bentuknya seperti ini, tentunya kalian sudah pernah makan ya. Yaitu kue yang berbahan gula, telur, santan, beraroma wangi yang lezat. Yang kedua adalah empek-empek, Palembang, Sumatera Selatan. Empek-empek ini terbuat dari ikan dan sagu, disajikan dengan kuah yang disebut cuko. Berikutnya adalah rendang dari Sumatera Barat. Bahan dasar rendang adalah daging dan santan kelapa. Rendang kaya akan rempah-rempah. Yang berikutnya adalah otak-otak, berasal dari Kepulauan Riau. Bahan dasar otak-otak Kepulauan Riau adalah ikan dan cumi. Otak-otak dibuat dengan cara dibungkus daun pisang, kemudian dibakar di atas bara api. Nah, makanan yang selanjutnya adalah mie Aceh, yang tentunya berasal dari Aceh. Mie Aceh memiliki ukuran besar dan berwarna kuning. Mie Aceh memiliki rasa pedas karena kaya akan rempah-rempah. Berikutnya kita ke muatan pembelajaran mata pelajaran yang ketiga, yaitu muatan IPA. Materinya adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Nah, ini salah satu sifat bunyi. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan, bioskop, dan studio musik dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi.
Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, kita sampai kepada pembelajaran yang kedua. Muatannya adalah mata pelajaran PPKN. Materinya adalah kerjasama dalam keberagaman. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain, sehingga akan tercipta 1. Kerukunan dan kebersamaan. 2. Mudah dalam menyelesaikan masalah. 3. Menghasilkan keputusan yang adil. Mata pelajaran berikutnya adalah SPDB. Materinya adalah fungsi musik dalam tari. Nah, ini adalah beberapa fungsi musik dalam tari. Yang pertama, membantu mengatur tempo gerakan tari. Yang kedua, memberikan irama pada tari. Yang ketiga, memberikan gambaran suasana pada tarian. Yang keempat, membentuk atau mempertegas ekspresi gerak. Yang kelima, memberikan kombinasi yang harmonis bagi penari. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini, Senin 16 Agustus 2021. Jangan lupa ini ada tugas, yaitu kerjakan evaluasi pembelajaran 2 halaman 84 sampai 85. Romawi 1 nomor 1 sampai 5, Romawi 2 nomor 1 sampai 5. Jawabannya saja alias soal tidak perlu ditulis, difotokan, dikirimkan lewat WA paling lambat jam 9 malam. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dikumpulkan tepat waktu.